share gitu, Pak Ustadz? Saya sudah buka untuk Bapak bisa share sendiri. Oh, kula saya pakai HP saya, nggak pakai laptop. Oh, jadi nggak pakai Nggih. HP ya? Nggih, pakai HP saya. Iya, iya. Lebih terang HP malahan. Nggih. Pak Ustadz ini dari Jawa Timur, jadi kita serasa sedang di Jawa. Saya pun gatel pengen berbicara dalam bahasa Jawa. Oh, nggih. Kalau Ibu asli mana, Ibu? Mas Wuhan, Jawa Timurnya mana, Pak? Lumajang, tuh. Oh, Nggih, Lumajang. Jenengan? Ini Pak Bambang ini Pak Wakil Dekan 3, Pak. Oh, Suhan. Masya Allah. Nggih, nggih. Kemudian Ibu Wahyuni Retno, ini Wakil Dekan 1. Nggih. Wakil Dekan 2-nya belum masuk. Ini yang ikut acara ini teman-teman dosen dan karyawan. Nggih, nggih. Istilahnya tenaga kependidikan. Nggih. Ada 100 lebih, kita digabung dengan tenaga kependidikan kita 148 ya Bu Retno. ya. Sekitar itu 148, tapi karena kapasitas Zoom ini cuma 100 ya, nanti berarti 100. Yang ini di komunikasi sama settingan apa? Settingan videonya enggak ada. Sebentar kita mau connect ke YouTube sebentar, jadi tunggu waktu sebentar supaya bisa di Yang Iin. Yang Iin. Yang Iin. ya. Oke. Lampumu kurang terang. Iya emang aku bingung deh, udah di setting di dalam laptopnya juga nggak bisa. Ntar aku lagi nanya bojoku bentar. Di luarnya dong, ya. Iya, Lampumu dinyala. iya. Ini wes nyala kabeh sih. Mbak itu bisa. Rumah aja In, di luar Biasa pagar. biasa remang-remang Mbak itu. Posisi Di luar pagar aja, di luar pagar. Buin kurang mundur dikit, kalau mundur dikit. Kalau mundur tembok, Mbak. Oh iya, biar nempel. Temboknya mundurin. Gak apa-apa, remang-remang. Kan nggak bisa lepas. Aja. Ain kok Mbak Lilis kok bisa sama Mbak Mita di kampus? Ini. Enggak di rumah, ini geser dulu. Mitanya main ke rumah ya. Ngarek. Enggak, ini supaya bisa di apa? Video saya kan belum ahli. Jadi harus nge-friend. Depression. Mas Ari sehat, Mas Dian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji sehat. Enggak ada. Berapa orang ya Pak Haji? Pakai ininya kita ya. Oh ya. Kita langsung mikrofon. Bapak, Ibu. Saya gantian pakai punya Rumita. Itu dimatikan dulu.
foto bersama dulu ya. Jadi mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Oke. Sebelum kita berdoa dan sebagainya, saya kelihatan dicatat. Jadi Bu Riri silakan. Ini kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, Please kalau suaranya bagus yang tadi deh kamu. Bu Riris tolong hidupkan, nah udah. Foto dulu ya. Kalau mau foto di apa-apain ya. Mbak. Enggak apa lagi foto. Lagi Bune. Apa. Tiga. Mana tukang fotonya mana? Nanti tolong diabrek ya. Ini mana tuh ya? Tukang fotonya mana? Ojo goreng. Pak Effendi, apa kabar Pak Effendi? Alhamdulillah, Mas. Siap. Assalamualaikum Bu Lilis. Hadir ya. Jadi, Ada Mbak Lucy juga tuh dari FE. Dari FE. FEB. Tapi yang ulang tuh. Pak Effendi Saragi. Ya, nanti aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Bapak di mana ini Pak? Di rumah. Oke, siap. Nggak boleh keluar. Iya betul Pak. Iya. Ini fotonya banyak amat di belakangnya Bu. Tapi itu ya Pak, sidang bisa tetap jalan ya Pak ya. Tetap jalan, Ibu. Tetap. Tidak ada masalah. Oke, sudah selesai proses foto memfoto. Kita segera mulai saja karena sudah mencapai 40 orang. Nanti sembari berjalan kita pembukaan terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Pak Ustadz Muhammad Subhan, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kemudian Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Hajar Retnawahyuni, dua belum ada, Pak Wadek 3, Pak Bambang, kemudian teman-teman dosen dan teman-teman tendik. Kita berbahagia sekali bahwa pada hari ini kita dapat bersilaturahim untuk mengadakan istilahnya bukan pengajian ya Pak Ustadz, kita sharing bersama seperti itu. Kenapa kemudian pilihannya adalah pada hari ini adalah karena biasanya kalau sudah akhir-akhir itu kita disibukkan dengan urusan memasak lontong, memasak ketupat, memasak daging dan sebagainya, yang mestinya kita bersedih ya ditinggalkan oleh Ramadan, tapi kadang-kadang kita kebalik, senang sekali ditinggalkan Ramadan gitu ya. Padahal hanya waktu satu-satunya waktu di mana kita ini sangat menunggu-nunggu waktu azan
azan maghrib, azan subuh, terutama dua itu, saya terutama itu ya, itu sangat saya tunggu-tunggu gitu ya. Nah, pada hari lain bagaimana? Nah, apakah kita dapat akan seperti itu? Oleh karena itu, hari ini kita mereminder diri kita sendiri, paling tidak diri kita sendiri, mengenai berpuasa ini. Nah, pada hari ini nanti sebelum acara dimulai, nanti akan ada pembacaan sari tilawah ayat suci Al-Quran oleh Mas Imam Nasef, dan sari tilawahnya nanti oleh Ibu Iin Utari. Setelah itu nanti ada sambutan dekan terlebih dahulu, Pak Ustadz, sebelum dimulai tausiah. Namun apabila sampai nanti waktunya tiba, Pak Dekan belum sempat bergabung, nanti akan diwakili oleh Bapak Bambang, sehingga nanti yang akan menyampaikan sambutan Dekan adalah Pak Bambang, karena sampai saat ini Pak Dekan belum bergabung, masih ada kegiatan yang belum selesai, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, nanti tausiah dari Pak Ustadz Muhammad Subhan. Yang kelima nanti diskusi tanya jawab. Nanti tanya jawabnya bisa dilakukan secara oral, jadi nanti bisa menyampaikan langsung, tapi nanti kalau terlalu banyak pertanyaan bisa menyampaikan di chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaan itu, yang Pak Ustadz tentu saja akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Kemudian nanti akan disampaikan doa tentunya doa akhir Ramadan dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah penutup. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mas Muhammad Imam Nasef. Dipersilahkan Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi
Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita memperoleh manfaat barokah dari dibacakannya ayat-ayat suci tersebut. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Haji Bambang Sucondro untuk menyampaikan sambutan mewakili Bapak Dekan. Monggo silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Muhammad Suhan, para wakil dekan yang hadir pada hari ini, Pak Guru dosen Ibu Sakti, kepada Pak Guru tenaga pendidikan di Fakultas Teknologi, maka pertama kita bisa berhubung pada hari ini. Pak juga kita sampaikan ke junjungan Nabi kita beliau yang menjadikan kita semua sebagai insan-insan yang Bapak, Ibu, dan Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul karena pada hari ini acara ini akan dibuka sendiri Bapak Dekan, Pak Komang, namun karena ada acara yang bersamaan mengamalkan kepada saya untuk memberikan sambutan. Adapun beberapa poin yang perlu saya sampaikan, pertama, saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Bapak Ibu dosen sekalian kita bisa terselenggara acara ini. Kemudian juga kedua pada Pak Ustadz Muhammad Suhan, terima kasih. Ini yang pertama kali di Fakultas Hukum dalam rangka daring begitu, kita bisa bersama-sama saling mengisi rohani kita. Alhamdulillah juga di masa-masa seperti sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua terbatas. Bersosial terbatas, ibadah terbatas, namun saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian tetap melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Kemudian berikutnya, Pak Dekan berharap mudah-mudahan acara ini akan menjadi berkesinambungan di bulan hari. Kita sudah digembleng 1 bulan untuk kita melaksanakan puasa, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di masa-masa mendatang dalam rangka kita mendidik anak-anak bangsa di Fakultas Hukum dan Filsafat. Mungkin yang belum bisa puasa sunnah, insya Allah nanti setelah masuk kita bisa puasa sunnah, dan sebagainya. Yang sudah menjalankan supaya sunnah Daud dan sebagainya bisa lebih dekat lagi. Dan ini merupakan aplikasi dari kita selama gempi. Itu saja harapan dari Pak Dekan. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan tertib, lancar, dan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya, sebelum Pak Ustadz Muhammad Subhan menyampaikan tausiahnya, akan saya perkenalkan dulu Pak Ustadz Subhan ini adalah alumnus dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, gitu ya. Jadi makanya mungkin saya dan teman-teman yang jauh mungkin logatnya akan sangat bisa kita kenali seperti itu. Kemudian Pak Ustadz Subhan ini juga banyak sekali ini alumnus pesantrennya, gitu ya, panjang sekali sehingga tidak perlu saya bacakan. Nah, kenapa kemudian memilih tema melanggengkan Spirit of Ramadan, gitu ya. Jadi sekali lagi karena Ramadannya kan tinggal setengah hari lagi. Jadi bagaimana kalau kemudian kita langgengkan semangatnya itu? Kenapa pada saat Ramadan ini kan kita latihannya kan banyak banget. Latihan sabar, ya kan? Sabar macam-macam, sabar menunggu, yang jelas sabar menunggu sampai jam 6, itu ya. Kemudian kita yang terutama saya dan teman-teman perempuan yang kadang-kadang suka menonton acara-acara gosip seperti itu, untuk sementara pada masa Ramadan alhamdulillah nggak ditonton, gitu ya. Kemudian juga banyak menahan gitu ya, karena katanya Ramadan itu kan artinya menahan, gitu ya. Itu dulu juga saya mendengarnya dari Pak Ustadz bahwa sebenarnya menahan. Nah, kalau kemudian setelah Lebaran itu Idul Fitri itu ambyar kan, gitu kan ya, ambyar istilahnya. Ya untuk apa kita latihan selama 1 bulan itu? Oleh karena itu kita masing-masing saling bermuhasabah, gitu ya. Kemudian saling mengingatkan supaya bagaimana kemudian Spirit of Ramadan itu kemudian akan kita bawa ke kehidupan kita selanjutnya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita memaintain, bagaimana supaya istilahnya sustain ya, tetap berkelanjutan semangat Ramadannya ini, kami ingin memperoleh masukan itu dari Pak Ustadz Muhammad Subhan. Waktu dan sarana prasarana online ini kami sampaikan kepada Pak Subhan. Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu-ibu dosen, serta bapak ibu segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Trisakti, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan, serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Wabil khusus Bapak Dekan dan para Bapak Wakil dan para Bapak dan Ibu Wakil Dekan beserta jajarannya, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tapi tanpa mengoreasi hormat, yang semoga Anda semua, kita semua
juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dari judulnya itu, yaitu melanggengkan Spirit of Ramadan itu sudah menunjukkan betapa kita semua, saya ulang, itu menunjukkan betapa sebenarnya kita semua ini sudah punya niat atau sudah pasang niat. Niat itu al-qasdu, kesengajaan yang kuat untuk menyengaja ke depannya insya Allah kita akan menjaga spirit Ramadan ini. Jadi dengan judul itu saja menunjukkan, saya ulang ya, bahwa kita semua memang sudah punya niat, punya kesengajaan kuat atau punya tekad untuk melakukan tindakan konkret dalam bentuk mengistiqomahkan atau melanggengkan spirit bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Dengan niat itu saja sebenarnya kita sudah dapat pahala sekali utuh. Karena dalam sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang itu baru niat saja kalau untuk kebaikan itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kebaikan itu sudah dilakukan sekali utuh. Jadi kalau kita rencananya ke depan satu tahun ke depan paling tidak hingga Ramadan lagi, kita sudah berencana bertekad melanggengkan spirit Ramadan sekarang untuk nanti ditingkatkan lagi di Ramadan di tahun yang akan datang dengan cara mencoba mendawamkan atau melanggengkan atau mengistiqomahkan selama kita berada di antara setelah bulan Ramadan ini. Maka saya ulang, bersyukurlah pada Allah, niat itu saja itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekali utuh. Kalau nanti di bulan Syawal kita bisa membuktikan, saya ulang ya, kalau nanti di bulan Syawal kita bisa membuktikan bahwa kita betul-betul mewujudkan apa yang kita niatkan ini, seperti tadi yang dicontohkan oleh Bapak Wakil Dekan, yaitu yang terhormat Bapak Bambang tadi, yaitu seperti ya mungkin menindaklanjuti dengan puasa Senin Kamisnya, syukur-syukur dengan saum Daudnya, ya, atau tadi spirit menanti sholat, menanti adzan yang mungkin itu tidak pernah terjadi sebelumnya, sekarang mulai kita tingkatkan, atau sudah terjadi tapi lebih kita tingkatkan terus. Maka bersyukurlah pada Allah kalau sampai itu terjadi, maka pahalanya tidak cuma sekali utuh tapi dilipat gandakan. Jadi saya ulang, pahalanya nggak lagi cuma sekali utuh tapi dilipat gandakan 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Oleh karenanya kemudian saya ulang, bersyukurlah kepada Allah. Dengan kita membahas judul ini saja berarti kita sudah punya komitmen dalam hati, kita sudah punya niat, kita sudah punya al-qasdu, kesengajaan yang kuat atau semacam tekad untuk memang betul-betul mengistiqomahkan spirit Ramadan ini. Dan saya ulang, ini poin yang sangat baik untuk kita semua, karena dengan niat ini sudah untuk kita adalah pahala sekali utuh, yaitu pahala istiqomah, yaitu pahala apa? Istiqomah untuk
melanggengkan tadi itu, spirit Ramadan itu. Dan inilah diantara keutamaan dari niat itu sendiri. Dan tinggal nanti Syawal dicicil untuk merealisasikan apa yang sudah kita tekadkan dan kita bahas pada hari ini. Tentu kita mohon kepada Allah, semoga Allah anugerahi kita kemauan dan kemampuan untuk merealisasikan judul dari kajian kita hari ini, yaitu melanggengkan spirit of Ramadan. Amin Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Terus kemudian mengenai tadi terkait dengan yang disebut oleh Ibu Tri Sulis Bu? Putri siapa Bu namanya? Yang MC tadi Bu siapa namanya? Putri Sulistiawati. Oh enggak, Putri Sulistiawati tadi kan sempat menyampaikan tentang kita hari ini akan mencoba bertanya kepada saya dalam hal ini terkait dengan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita ini bisa istiqomah tadi itu. Sebenarnya gini, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang istiqomah. Istiqomah ini asal katanya dari kata koma. Dari kata koma. Orang-orang Arab itu kalau mengerjakan sesuatu dengan redaksi koma atau aqama yuqimu, bukan fa'ala yaf'ulu, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar serta terus-menerus. Makanya perintah sholat itu bukan if'alus sholah, kerjakanlah sholat, bukan. Tapi aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Tegakkanlah sholat itu artinya laksanakanlah sholat itu dengan baik dan benar serta terus-menerus. Itu maknanya. Nah, makanya di Al-Quran An-Nisa ayat 34, suami yang baik itu bukan suami yang imam, tapi suami yang qawwam. Yang qawwam itu akar katanya dari kata koma itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami yang baik itu bukan suami yang imam, tapi suami yang qawwam. Qawwam itu artinya ya tadi, suami yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus-menerus. Itu namanya qawwam namanya. Jadi dari akar kata qawma. Nah, dari kata qawma itu membentuk kata istaqwama hingga kemudian menjadi kata istaqama. Karena kalau pernah belajar ilmu sharaf ya, ilmu sharaf itu disebutkan di dalam i'lalnya, kalau ada huruf illat, huruf waw yang berharokat itu dianggap berat, maka kemudian harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya menjadi istaqauma. Nah, karena waw sama fathah nggak cocok, dirubah wawnya menjadi alif menjadi istaqama. Nah, itu istaqama yastaqimu istiqamatan itu maknanya seringkali terjemahkan dengan konsisten. Konsisten, ajek, kontinu, terus menerus. Itu seringkali terjemahkan demikian. Nah, secara bahasa seperti itu. Jadi istaqoma atau istiqomah itu adalah konsisten, ajek, terus-menerus. Namun, nah ini yang perlu kita cermati. Islam ini kan agama yang Allah turunkan, yang didesain oleh Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Makanya tidak ada satupun ajaran dalam Islam itu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, di saat manusia merasa berat melaksanakan perintah dalam agama ini, langsung berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan bebani seseorang itu di luar kemampuannya. Salat wajib fardu itu wajib berdiri. Tapi bagi yang tidak mampu berdiri ya boleh dengan duduk, dan begitu seterusnya ke bawah. Saum di bulan Ramadan ini wajib. Tapi bagi yang sakit bisa mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Bagi yang sakitnya nggak jelas kapan sembuhnya atau yang sepuh banget sehingga tidak bisa mengganti di hari yang lain, itu bisa hanya dengan membayar fidyah saja. Dan begitu seterusnya. Jadi Islam ini pokoknya didesain oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Karena Islam ini diturunkan oleh Allah tidak untuk menjadikan manusia itu malaikat yang kemudian nggak ada salahnya sama sekali.
Karena dalam Islam itu Allah jelas sekali secara eksplisit nyebut di akhir surah Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Jadi kita ini yang mungkin salah, tapi kesalahan yang nggak sengaja itu ya sangat mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi karena lupa. Jadi agama ini saya ulang memang diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kalau kita cermati, tidak ada hal yang diwajibkan dalam Islam. Saya ulang ya, tidak ada hal yang diwajibkan dalam Islam hingga wajib banget, kecuali di balik perintah itu pasti ada hikmah kebaikan yang luar biasa yang sangat kita butuhkan. Sehingga kalau kita tinggalkan, kita akan rugi sekali. Nah, makanya kalau ada orang contoh ya, sholat 5 waktu atau puasa di bulan Ramadan, itu silakan dibuka saja karya-karya ilmiah dari para pakar-pakar yang sudah meneliti tentang manfaat gerakan sholat, rahasia-rahasia bacaan sholat, atau terkait dengan manfaat-manfaat dan rahasia waktu-waktu sholat misalnya. Yang itu kita nggak usah ngomong ruhani dulu, kita nggak usah ngomong akhirat dulu. Yang ternyata secara jasmani saja itu sangat bermanfaat untuk manusia. Yang saking manfaatnya itu kalau kita nggak kerjakan sholat itu rugi kita. Itu kalau bahasa, belum pakai bahasa agamanya, kita baru bisa pakai bahasa jasmaninya, itu rugi sekali. Karena saking manfaatnya sholat itu. Mengenai manfaat saum di bulan Ramadan juga begitu. Saya kira saya nggak perlu ulas tentang manfaatnya, karena mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca literaturnya dari para ahlinya dalam hal ini. Bagaimana para dokter di Amerika Utara itu juga sudah pernah membahas tentang bagaimana di Kanada, maksud saya, bagaimana mereka banyak membahas tentang masalah manfaat dari saum sebagaimana saum yang diajarkan dalam Islam. Artinya saum ini manfaatnya ternyata luar biasa. Yang andaikan Allah tidak menyuruh kita berpuasa pun, manusia akan memerintahkan dirinya untuk berpuasa. Karena saking pentingnya puasa dan manfaat puasa yang luar biasa bagi, ini kita baru ngomong jasmani kita. Lebih-lebih nanti untuk rohani kita, lebih-lebih nanti untuk ukhrawi kita. Makanya tidak ada hal yang diwajibkan dalam Islam hingga wajib banget, kecuali di balik itu ada manfaat yang luar biasa bagi diri kita. Makanya saya sering bilang ke anak saya itu, Mas, kamu jangan goblok, saya bilang gitu. Kamu jangan bodoh, saya bilang gitu. Terus dia bilang, maksudnya gimana Bu ya? Orang yang nggak sholat itu Mas, bukan cuma dosa, tapi dia juga bodoh. Kenapa bodoh? Ya karena ada manfaat yang luar biasa di balik sholat, tapi dia nggak sholat. Apa namanya itu? Kan bodoh, saya bilang. Dilarang dalam Islam hingga haram, dan kecuali di balik semua itu pasti ada madarat atau bahaya yang luar biasa. Jadi kecuali di balik semua itu pasti ada madarat atau bahaya yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kemudian kita ambil contoh sederhana misalnya. Sebut saja misalnya free sex, yaitu zina misalnya. Atau penyalahgunaan narkoba misalnya. Penyalahgunaan narkoba. Itu bukan hanya semata-mata dosa besar, tapi memang di balik semua itu ada bahaya yang luar biasa. Makanya Islam melarang bahkan dengan tingkatan dosa besar. Itu kita baru ngomong jasmani, belum nanti ruhani, belum nanti sanksi ukhrawi kalau kita tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya juga bilang ke anak saya itu, saya sering bilang, Mas, kamu jangan bodoh. Nah, jangan bodoh ya. Itu saya bilang, orang yang melanggar perintah agama, termasuk yang skalanya dosa besar tadi itu bukan cuma dosa Mas, tapi dia bodoh. Kenapa bodoh? Ada banyak bahaya di balik semua itu, tapi dia terjang. Jadi ada banyak bahaya di balik semua itu, tapi dia terjang. Oleh karenanya kemudian, ini perlu kita pahami terlebih dahulu bukan apa-apa. Supaya kita ini paham, oh ternyata kita ini sebenarnya butuh taat kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ini butuh taat kepada Allah, itu butuh. Jadi ketaatan kepada Allah itu bukan hanya semata-mata ini wajib, ini haram. Tidak hanya semata-mata itu. Tapi lebih dari itu adalah, oh ternyata saya ini butuh ya. Saya ini butuh taat kepada Allah. Saya ini butuh untuk tidak durhaka kepada Allah. Nah, sehingga kita akan menjadi paham
Karena memang ada ayat yang menegaskan itu, yaitu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu kembali pada kita sendiri. Dan kalau kita berbuat durhaka, itu juga kedurhakaan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi baik buruk yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Bahkan untuk sesuatu yang tampaknya kita berbuat baik pada orang lain pun, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat pada orang lain pun, tampaknya sesungguhnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama besar bernama Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab beliau Tambihul Ghafilin. Saat beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 46. Di situ beliau mengutip pernyataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih, li'annallaha yaqul man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi, wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi." Kata beliau, saya tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Saya juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau saya berbuat baik pada orang lain, berarti saya berbuat baik pada diri saya sendiri. Kalau saya berbuat jahat pada orang lain, berarti saya berbuat jahat pada diri saya sendiri. Ya, kira-kira gitulah maknanya itu. Jadi singkat kata singkat cerita, saya ulang ya, dari sini kita semua termasuk saya sendiri harusnya paham bahwa ternyata kita ini butuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita merasa butuh, diharapkan untuk mengimplementasikan niatan kita guna melanggengkan spirit Ramadan itu jadi mudah. Sehingga kita nanti akan merasa, oh ya, saya ini butuh loh untuk saum, saya ini butuh untuk sholat, saya ini butuh untuk bersabar tadi misalnya, saya ini butuh untuk bisa menahan diri, saya ini butuh untuk supaya jangan sampai berkata dusta, khianat, jangan sampai melakukan gosip, adu domba dan macam-macam. Jadi tidak hanya semata-mata ini haram, ini wajib, tapi lebih dari itu kita merasa butuh. Orang kalau sudah merasa butuh itu biasanya ya, kalau untuk istiqomah itu jadi lebih mudah biasanya. Ya kita nggak usah jauh-jauh, kita bicara rutinitas fisik saja. Sambil contoh gini, kenapa kita pagi dan sore misalnya butuh disapu rumah kita, dipel rumah kita. Padahal pada saat kita nyapu atau ngepel, itu pada saat itu kita tahu bahwa disapu dan dipel pagi, sore nanti pasti sudah kotor rumah itu. Kalau misalnya nanti kita pel sore, besok pagi ya paling sudah kotor lagi rumah itu. Tapi kenapa kita terus nyapu dan kotor? Jawabannya sederhana, karena kita butuh bersih. Kita ini butuh bersih. Ya kayak kalau kita mandi pagi, itu kita tahu siang nanti kita udah dekil lagi. Tapi ya kita mandi tetap. Ketika kita mandi sore, itu kita tahu bahwa besok pagi kita ya dekil lagi. Tapi kenapa kita mandi? Jawabannya sederhana, karena kita butuh bersih. Ya kayak makan dan minum dan seterusnya itu. Jadi kalau hari ini di bulan Ramadan kita habis-habisan mencoba membersihkan diri kita dengan berbagai macam aktivitas ibadah, itu bukan tanpa kesadaran penuh bahwa sebenarnya nanti setelah Ramadan mungkin saja kita akan mengalami ya kotor tadi itulah istilahnya itu. Tapi kalau kita memang merasa butuh untuk bersih, maka kita akan kembali lagi mengingat spirit Ramadan tadi itu. Mencoba untuk menggiatkan kembali sholat malam kita, mencoba untuk menggiatkan kembali, saya tidak menggunakan kata menggalakkan, takut tambah galak nanti. Jadi saya gunakan kata menggiatkan kembali untuk saum misalnya, menggiatkan kembali untuk peduli pada sesama dan begitu seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, ya, kita landasi dulu pengertian istiqomah ini dalam pengertian yang tadi itu, dengan kesadaran bahwa kita ini memang butuh untuk taat kepada Allah, butuh untuk istiqomah mentaati Allah dan menjauhi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus saya ulang, di dalam surah Al-Balad itu Allah menyebut ketaatan
kepada Allah, perjalanan menuju kepada Allah itu sebagai aqobah. Aqobah itu kalau Bapak Ibu buka tafsirnya, itu maknanya adalah jalan yang menanjak ya, jalan yang naik itu. Jalan yang naik itu namanya aqobah. Nah, namanya jalan naik itu pasti ada jatuh-jatuhnya. Namanya jalan naik itu pasti ada ya kepleset-keplesetnya. Namanya jalan naik itu pasti ya ada saja jatuh-jatuhnya, capek-capeknya, kadang ya butuh istirahat. Ya para pecinta alam yang sering mendaki gunung saya kira pengalaman itulah. Gitu. Atau yang dulu jadi aktivis pramuka sering melakukan perjalanan pramuka ya mungkin juga pernah mengalami naik turun bukit dan seterusnya. Jadi perjalanan naik itu ya seperti itu. Kadang ya ada jatuh-jatuhnya, ada kepleset-keplesetnya, ada lelah-lelahnya dan begitu seterusnya. Nah, perjalanan menuju kepada Allah itu Allah istilahkan dengan kata aqobah tadi itu, jalan menanjak atau jalan naik. Saya perlu sampaikan begini, bahwa di dalam konsep istiqomah tadi, konsisten dalam Islam, istiqomah dalam Islam itu bukan berarti lurus, nggak ada bengkok-bengkoknya, bukan. Dalam Islam itu konsep istiqomah itu bukan berarti lurus, nggak ada putus-putusnya, bukan. Kita ini, saya ulang tadi ya, manusia, bukan malaikat. Kita bukan robot. Makanya dalam Islam itu semua ajarannya itu diatur sesuai dengan fitrah manusia, bukan fitrahnya robot. Islam itu mengajarkan disiplin, tapi disiplinnya manusia, bukan disiplinnya robot. Jadi bukan disiplinnya malaikat, bukan. Yang harus selalu tepat waktu, harus selalu benar, tidak. Kita ini adalah manusia biasa yang, ya tadi saya ulang, bukan istiqomah itu bukan berarti lurus tanpa putus, bukan. Bukan berarti terus lurus tanpa bengkok-bengkok, bukan. Kita namanya manusia. Dalam konsep istiqomah dalam Islam itu mungkin saja ada bengkok-bengkoknya. Mungkin saja ada putus-putusnya. Tadi kalau jalan menanjak, ya mungkin saja ada jatuh-jatuhnya. Mungkin saja ada kepleset-keplesetnya. Mungkin saja ada kotor-kotornya. Mungkin saja ada lelah-lelahnya. Maka yang terpenting itu begini. Bukan soal putusnya. Tapi bagaimana begitu putus segera disambung. Itu yang terpenting sebenarnya. Bukan soal bengkoknya. Tapi bagaimana setelah bengkok segera diluruskan kembali. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi bukan soal kotornya. Tapi bagaimana begitu kotor dia segera mandi. Itu yang terpenting. Jadi bukan soal jatuhnya. Tapi bagaimana begitu jatuh dia segera bangun. Itu yang terpenting sebenarnya. Karena di dalam pembahasan hadis itu ada dibahas tentang bab futur ya. Futur itu penyakit fitrah manusia, yaitu penyakit mual. Jadi penyakit muales maksudnya. Nah, itu kan fitrah manusia. Kita ini manusia biasa yang kadang muncul penyakit apa tadi? Futurnya itu, ya disebut dengan muales itu tadi. Jadi kita ini juga mungkin muales. Nah, itu ndak kiai, ndak ustadz, ndak santrius sama aja. Jadi namanya manusia pasti ada mualnya itu, mualesnya itu. Nah, itu fitrah manusia. Itu dibahas dalam hadis itu. Nah, jadi segini. Malas itu fitrah manusia. Nggak usah dicela malas itu. Ya, cuman akan menjadi masalah adalah kalau keenakan dalam kemalasan. Itu yang menjadi masalah kemudian. Makanya pada saat misalnya kita, yang namanya manusia ya, gini kok tumben-tumbennya lagi malas sholat malam nih misalnya. Ya oke lah. Dalam sebulan kita tidak harus full sholat malamnya karena memang tidak wajib. Tapi ya masa terus bolong babar blas kan ya. Ya jangan gitu. Terus kemudian oke lah mungkin kita sholat malamnya nggak bisa surah-surah yang panjang. Ya paling nggak kan kul bangsanya kul itu. Itu paling nggak seperti itu. Artinya apa? Dalam hati itu ada komitmen untuk tidak menturutkan rasa malas itu walaupun malas itu harus diakui ada gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian kita berusaha untuk ya tadi jangan sampai putus terlalu lama. Bagaimana setelah putus itu ya segera disambung lagi. Kalaupun ada bengkoknya ya segera diluruskan kembali. Pernah ada orang nanya sama saya itu gini, Ustadz, kalau Ustadz lagi malas itu ngapain? Dia bilang gitu. Dia nanya ke saya gitu. Kalau Ustadz lagi malas ngapain? Saya bilang. Ya saya kalau lagi malas apa dulu ini saya tanya gitu. Ya dia bilang kalau saya ini Ustadz kalau lagi malas baca Quran, lagi malas sholat sunnah, saya itu dengerin musik sampai belukek kata dia. Gitu. Ya terus saya bilang sama dia kalau saya gini deh, saya juga masih belajar, saya bilang.
Saya kalau lagi males baca Quran, saya bilang, insya Allah saya bilang, saya tetap baca Quran sambil malas, saya bilang gitu. Jadi kalau saya lagi malas sholat malam, insya Allah saya tetap sholat malam, tapi sambil malas, saya bilang gitu. Ya, ini beda sambil malas, sambil bermalas-malasan itu beda loh ya. Artinya sambil malas itu gini, ya mungkin tidak sebanyak kalau lagi nggak malas bacaan Qurannya. Mungkin rokaatnya juga tidak sebanyak ketika kalau kita lagi nggak malas. Tapi kan kita nggak putus yang penting. Dan kalaupun saya ulang putus juga nggak ada masalah, yang penting jangan diperturutkan. Yang menjadi masalah itu kalau rasa mual tadi itu diperturutkan. Sehingga pernah ada jamaah, bukan orang Trisakti, tapi orang Kemang Pratama. Nggak tahu kalau sini ada orang Kemang Pratama. Orang Kemang Pratama ada yang nanya ke saya gini. Saya nggak sebut namanya ya. Takut ghibah. Tapi ini buat contoh saja. Beliau nanya sama saya gini, Ustadz, suami saya sudah hijrah dari tahun 2016. Sudah hijrah dari tahun 2016. Artinya suaminya sudah membaiklah dalam keberagamaannya itu. Menurut istrinya itu gitu. Nah, belakangan ini Ustadz, tahun 2020-an ini lah kira-kira, atau 2019 saya lupa, mohon maaf. Ini belakangan ini suami saya mengalami futur itu, mualas tadi itu. Sehingga ini berlangsung kira-kira sudah 3 bulan Ustaz. Jadi sifat malas itu berlangsung sampai 3 bulan. Ini udah nggak sehat ini. Malas sampai 3 bulan itu udah nggak sehat itu. Dan betul saya sudah menduga ternyata selama 3 bulan malas itu sampai meninggalkan sholat. Ini kan udah bermasalah. Kalau udah meninggalkan sholat yang wajib kan udah bermasalah. Akhirnya kata istrinya, saya sebagai istri juga akan terbawa ikut meninggalkan sholat juga Ustaz. Ini bagaimana? Maka saya jawab, ya, yang pertama gini, bahwa mual itu atau muales itu fitrah manusia. Tapi menurutkan rasa malas hingga kemudian meninggalkan kewajiban itu jadi masalah kemudian. Nah, makanya ya tadi mual itu atau muales itu harus disikapi dengan benar. Rumusnya ya tadi itu. Kita kalau merasa butuh untuk taat kepada Allah, kita kalau merasa butuh untuk sampai puncak tadi misalnya, karena perjalanan menuju kepada Allah itu kan seperti jalan naik gitu. Kalau kita memang merasa butuh untuk sampai kepada Allah dengan selamat, maka ya kita harus jangan lama-lama putusnya. Ya begitu kita merasa malas, ya akui saja saya lagi malas ya Allah, tapi saya tidak akan berturutkan rasa malas ini, ya kita harus berusaha untuk menyambungnya kembali. Kalaupun misalnya bengkok ya diluruskan kembali. Namanya orang kan ya tadi mungkin saja ada jatuh-jatuhnya, ada kepleset-keplesetnya. Karena bahkan orang yang bertakwa sekalipun kata Allah itu bukan orang yang bebas dari kotoran dosa. Saya ulang ya, orang yang bertakwa sekalipun yang Allah muliakan dengan sangat mulia saja itu bukan bebas dari kotoran dosa. Sebagaimana Allah sebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 135 itu. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim dan seterusnya itu. Dan ternyata orang-orang yang bertakwa itu juga orang-orang yang mungkin berbuat dosa, bahkan dosa besar. Dan orang yang bertakwa itu ternyata juga mungkin berbuat aniaya pada diri mereka sendiri. Tapi bedanya orang yang bertakwa dengan tidak bertakwa adalah begitu mereka berbuat dosa, mereka akan segera ingat akan Allah dan meminta ampun kepada Allah dan membangun komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau bahasa sederhananya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga mungkin bersalah, tapi dia segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu Allah bilang di surah Al-Baqarah ayat belasan itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi orang-orang yang mereka itu berbuat salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nah, ini yang bahaya ini. Jadi berbuat salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nah, ini yang bahaya ini. Ya kalau kata Hasan Al-Basri, orang yang model seperti ini iblis senang banget. Kenapa iblis kok senang banget? Karena orang seperti itu sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Nah, gimana mau tobat kalau dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang, kalaupun kita sebagai manusia biasa mungkin bersalah,
Maka kata Nabi dalam sebuah riwayat sebutkan wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah segera bertobat minta ampun kepada Allah. Maka saya ulang ya, orang yang bertakwa yang dipuji dalam Al-Qur'an itu saja oleh Allah dinyatakan masih mungkin berbuat salah dan dosa. Tapi yang membedakan orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa adalah dia akan segera menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya misalnya kalau satu saat kita jatuh ya bangun lagi. Lah kalau kita kotor ya mandi lagi. Lah kalau misalnya kita bengkok ya diluruskan kembali. Ya kayak teori mandi sama nyapu tadi itu. Memang ada pepatah yang mengatakan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Sayangnya itu keledai, Pak. Nah, kita ini masalahnya bukan keledai. Kita ini manusia. Manusia itu bisa lebih parah dari keledai. Kalau bahasa Qur'annya itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Jadi manusia itu kalau sudah mulia, kalau kemuliaannya bisa melampaui para malaikat. Bahkan sampai para malaikat ditugasi oleh Allah untuk melayaninya. Tapi kalau sudah hina, manusia itu bisa lebih hina, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali, saya ulang itu keledai. Nah, kita ini bukan keledai. Kita ini manusia yang mohon maaf bisa lebih parah dari keledai. Jadi pada dosa yang sama bisa saja orang mengulang itu 2-3 kali atau tidak tahu berapa kali. Tapi rumusnya sederhana. Jangan pernah berhenti bertaubat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Jadi jangan pernah berhenti bertaubat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Karena kadang setan tuh gua play, Pak. Jadi setan tuh gua play. Itu gua play itu sudah bahasa halus ya. Kalau yang aslinya ada kasar lagi di Surabaya. Nah itu setan itu kadang gini. Ketika kita berbuat dosa, kita mau tobat, itu kadang setan tuh bisik gini. Alah, paling marini yang balik maneng. Ntar lagi kamu yang ngulangi lagi. Daripada kamu ngulang-ngulangi lagi, mending kamu sekarang terusin aja. Jadi terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Nanti tobatnya ntar nunggu tua. Oke lah, misalnya dia nunggu tua. Ya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua usianya bagaimana? Nah, tapi kan nggak ideal juga Ustadz. Kalau misalnya kita tobat, satu sisi mungkin kita masih bermaksiat. Saya jawab, ya memang nggak ideal. Tapi paling tidak dengan kesungguhan kita bertobat itu Allah kan maha melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh berhenti dari perbuatan dosa itu. Hanya mungkin saya mohon maaf ya, sebagian kita itu tidak mampu karena dominasi nafsu dan syahwat, karena dominasi kepentingan, karena dominasi kekuatan di luar kekuatan dirinya dan begitu seterusnya atau tekanan-tekanan yang lain. Yang penting itu satu, Allah maha tahu bahwa apakah seseorang ini sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah atau tidak. Dan yang harus kita lakukan adalah kesungguhan dalam meminta ampun kepada Allah itu. Makanya saya katakan tadi, jangan pernah berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Ya, saya mohon maaf ya, saya tidak usah nunjuk orang lain, silakan diraba ke dalam diri kita masing-masing. Saya nggak tahu ya, ada apa nggak di antara kita, dan ini tolong nggak usah dijawab, nanti kalau dijawab nanti ketahuan belangnya soalnya. Jadi, ada nggak di antara kita ini misalnya 10 atau 20 tahun yang lalu ada perbuatan maksiat yang kita itu seneng banget sama perbuatan maksiat itu. Saat itu rasanya kita tidak akan bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kita saat itu berkata ini gue banget nih, ini saya banget ini, seperti itu. Saking kentalnya kita dengan perbuatan maksiat itu dan kita merasa tidak mungkin meninggalkan perbuatan maksiat itu. Tapi sekarang ini dengan izin Allah, kita bukan hanya meninggalkan perbuatan maksiat itu, bahkan kita enak, bukan cuma enak pakai kof ya, enak terhadap perbuatan maksiat itu, bahkan kita merasa malu. Nah, perpindahan rasa dari senang menjadi nggak senang, itu apa kalau bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau itu pernah terjadi pada kita yang dulu, maka sangat mungkin juga terjadi pada kita yang sekarang. Yang saya mohon maaf ya, yang mungkin di antara kita saat ini, termasuk saya sendiri sebagai manusia biasa, mungkin, saya ulang mungkin, itu mungkin ada 1-2 perbuatan maksiat atau durhaka kepada Allah yang mungkin kita masih asyik, bukan cuma asik Pak, asyik melakukan perbuatan maksiat itu. Ya tadi rumusnya, bukan berarti membenarkan perbuatan maksiat itu, bukan. Tapi maksud saya pokoknya jangan pernah
berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Paling nggak ada iktiraf, ada pengakuan, saya salah ya Allah. Jangan seperti orang munafik tadi, yang salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar, atau berusaha mencari pembenaran-pembenaran dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini fitrah manusia. Jadi saya ulang ya, istiqomah itu bukan lurus tanpa bengkok, bukan lurus tanpa putus, bukan lurus tanpa jatuh-jatuh, bukan. Jadi seperti halnya jalan menanjak menuju kepada Allah itu, ya mungkin ada jatuh-jatuhnya, mungkin ada kotor-kotornya, mungkin ada putus-putusnya, mungkin ada lelah-lelahnya, ada mual-mualnya. Tapi yang terpenting adalah keadaan yang putus itu ya jangan lama-lama, segera disambung lagi. Terus kemudian kalau misalnya ada mual-mualnya ya jangan diperturutkan mualesnya itu, tapi segera dilanjutkan lagi. Makanya Quran itu bilang faida faraghta fansab, mari lanjut berbuat yang lain yang lebih baik lagi. Terus begitu. Hidup ini begitu aja. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami dari makna istiqomah. Jadi konsisten di situ, ajak, continue, terus-menerus melanggengkan di situ, bukan berarti tanpa putus, bukan berarti tanpa ya tadi berhenti dan seterusnya. Ini saya ulang perlu kita pahami, bukan apa-apa. Takutnya nanti begitu kita putus terus merasa tidak perlu melanjutkan kembali. Justru itu salahnya di situ itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa putus itu bagian dari fitrah kemanusiaan, ya tidak ada masalah, asalkan setelah itu kita tidak lanjuti dalam bentuk melanjutkan kebaikan yang sudah kita berusaha untuk istiqomahkan itu. Nah, kalau kita berkomitmen untuk istiqomah, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan, insya Allah ya, untuk kita akan dikirimkan malaikat dalam jumlah yang besar, yang itu akan membantu kita dengan izin Allah guna istiqomah insya Allah. Sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran, salah satunya di surah Hamim As-Sajdah atau surah Fusilat, surah ke-41, ayatnya ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi berkeyakinan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, yang mengatur nasib kami adalah Allah, yang mengatur rezeki kami adalah Allah. Kemudian tsumastaqamu, kemudian dia konsisten dengan keyakinannya itu. Dan dia konsisten dengan keyakinannya itu. Artinya dia mencoba mengimplementasikan keyakinan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah, dengan konsisten, ajib, continue, terus-menerus tadi itu. Apa janji Allah untuk orang-orang yang konsisten dengan Rabbunallah itu? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun. Jadi redaksinya tatanazzal. Kalau tatanazzal itu turunnya itu langsung banyak gitu. Kalau malam qadar, Lailatul Qadar itu Allah pakai kata tanazzal. Tanazzal itu artinya turunnya itu bertahap. Tanazzal. Tapi kalau tatanazzal itu turun langsung dalam jumlah yang besar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang malaikat itu diantara tugasnya adalah membesarkan hati orang yang bersangkutan untuk jangan takut, jangan sedih dalam menjalani hidup ini. Makanya orang kalau disertai malaikat yang ditugaskan oleh Allah ini menghadapi hidup ini nggak panik-panik amat lah, insya Allah. Jadi ada atau nggak ada corona, ya dia besarkan hati untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kalaupun ada rasa takut ya nggak akan panik. Dan kalaupun takut, takutnya bukan sama makhluk, tapi kepada pencipta makhluk, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa ya? Dibesarkan hatinya oleh para malaikat. Allah takhaf wa la tahzan. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu biasanya di dalam diri itu ada kelengkapan-kelengkapan imannya, ada kelengkapan-kelengkapan iman. Contoh gini misalnya, ada orang kena masalah, sedih. Namanya manusia kan, namanya kena masalah ya sedih. Tapi kalau dalam hatinya ada kelengkapan iman, itu nanti sabarnya ngomong. Karena orang yang iman kan pasti ada punya sabar. Sabarnya ngomong. Terus kamu kalau sedih terus gitu mau apa kamu? Apa terus kalau kamu sedih terus masalah kamu selesai apa? Apa terus kalau kamu sakit, kamu teriak-teriak terus sakit kamu sembuh?
Apa terus kalau kamu punya utang banyak, miskin, naudzubillah min syarri dzalik, kemudian kamu teriak-teriak terus utang kamu lunas, terus jadi kaya, kan tidak. Mending kamu sabar. Sabar dan dekat dengan pertolongan Allah. Jadi sabar dan saya ulang, dekat dengan pertolongan Allah. Nah, terus kemudian setelah kita mencoba untuk bersabar, nanti kelengkapan iman yang lain akan bicara. Dan itu bisikan-bisikan dari malaikat utusan Allah semua itu. Nah, kata syukur, tadi sabar yang ngomong. Yang kedua syukurnya juga ikut ngomong. Kata syukurnya itu gini. Kamu itu alhamdulillah, biar begitu-begitu kan kamu masih punya pasangan yang peduli. Kamu punya anak-anak yang peduli, punya orang tua yang peduli, punya saudara yang peduli. Daripada itu ada orang yang akhirnya dia mulai melihat dirinya, oh ternyata masih banyak yang baik pada saya ya. Sehingga kemudian tapi permasalahan kita, tapi lebih kepada bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih menganugerahi banyak hal yang lebih baik. Itu seperti itu. Nanti tawakalnya juga bicara, dalam hatinya itu bicara. Dah serahkan semuanya pada Allah. Kamu itu tidak di bumi ini, alam semesta ini sudah ada yang mengatur. Siapa? Allah. Kamu sudah, tugas kamu cuma berusaha saja. Tugas kamu hanya berusaha saja. Berdoa, berusaha semaksimal yang bisa kamu lakukan. Dan sekarang serahkan semuanya pada Allah. Kalau kamu serahkan semuanya kepada Allah, Allah akan menolong kamu. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi singkat kata, singkat cerita, kelengkapan iman itu akan menenangkan dirinya. Yaitu barokahnya istiqomah. Orang yang istiqomah itu insya Allah akan Allah hadiahkan seperti itu. Allah takhafu wa la tahzan. Kalau dia bisa istiqomah seperti itu hingga menjelang wafatnya, di situ ada statement malaikat ketika orang itu sakaratul maut dihibur oleh para malaikat. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, enggak usah takut mati. Anda dijamin masuk surga. Jadi kalau kita istiqomah, semoga kita termasuk orang-orang istiqomah dalam kebaikan yang Allah ridhai, amin Allahumma amin insyaallah. Atau istiqomah dalam pernyataan Rabbunallah tadi itu, maka insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang akan dibesarkan hatinya oleh para malaikat dengan perkataan tadi itu. Anda jangan khawatir, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk yang ini ya. Amin Allahumma amin insya Allah. Dan tidak hanya itu, kalau kita mau berusaha itu namanya bermujahadah ya. Bermujahadah untuk melanggengkan spirit Ramadan ini. Berarti insya Allah kita juga akan termasuk dalam kategori orang-orang yang dijamin oleh Allah di surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut itu surah ke-29, ayatnya ayat 69. Akhir surah Al-Ankabut. Di situ Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang mau berjuang, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami, maka sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita mau bermujahadah, bersungguh-sungguh melanggengkan spirit Ramadan ini, insya Allah Allah akan bantu kita hingga kita sampai kepada Allah dengan selamat. Allah akan temani kita, Allah akan antarkan kita ke jalan-jalan yang buat kita sampai kepada Allah dengan selamat. Nah, inilah diantara jaminan-jaminan kalau kita mau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan spirit melanggengkan spirit bulan Ramadan ini. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Tadi mungkin saya sebutkan ya tentang melanjutkan kebiasaan sholat, saum, termasuk sholat malamnya di samping sholat 5 waktu yang lebih utama ya. Terus kemudian dan lain-lain. Sebenarnya ada hal-hal yang menurut saya menjadi spirit Ramadan yang harus diteruskan setelah Ramadan. Dan itu spirit yang mungkin sifatnya non-ritual ya. Yang sifatnya itu non-ritual. Yaitu pertama spirit kejujuran. Nah, spirit kejujuran. Karena gini, puasa Ramadan ini kan puasa yang mengajarkan kita tentang kejujuran. Saya ulang ya, puasa Ramadan ini dan puasa-puasa yang lain itu mengajarkan kepada kita untuk berlaku jujur. Kenapa demikian? Ya, karena tidak ada yang tahu hakikat seseorang itu berpuasa atau tidak kecuali Allah dan pelakunya itu sendiri. Bapak Ibu tidak tahu loh saya puasa atau tidak, tidak tahu. Seseorang bisa saja ngomong saya puasa, ternyata dia nggak puasa, bisa. Ya. Kemu itu apa? Berkumur sambil pura-pura ngelek ya. Jadi
Jadi saya ulang ya. Jadi kalau kamu terus pura-pura enggak kan tidak ada orang yang tahu juga itu. Nah, demikian juga nanti terkait dengan orang yang, mohon maaf ya, ini bukti bahwa puasa itu membutuhkan kejujuran. Kita, maaf, ada seseorang lagi makan di siang hari di bulan Ramadan. Itu kalau kepergok sama temannya masih bisa ngeles kok. Dengan mengatakan, oh ya saya lupa, masih bisa begitu. Kalau perempuan enak juga bisa ngeles, saya lagi haid, bisa saja. Nah, tapi intinya satu, bahwa memang puasa ini menuntut adanya kejujuran. Nah, diharapkan ke depannya spirit kejujuran ini bisa kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena seorang muslim itu yang pertama, dia harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus jujur pada diri sendiri, dan yang ketiga harus jujur pada sesama. Itu seorang muslim. Seorang muslim itu yang pertama, dia harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nggak cuma beriman, tapi mereka mau buktikan, tapi mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Dan karena tidak ragu-ragu, maka dibuktikan dengan jihad, dengan berjuang, dengan harta dan diri mereka di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin tahu apakah kita semua, termasuk saya sendiri, termasuk orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya, adalah kita harus buktikan. Sudahkah kita membuktikan dengan harta dan diri kita di jalan Allah tadi itu? Kalau bahasa sederhananya gini, di dalam harta kita ada nggak agenda untuk masjid, untuk musola, untuk majelis taklim, untuk karib kerabat, untuk kedua orang tua, untuk mertua, untuk fuqara masakin, untuk tetangga, dan begitu seterusnya. Kalau ada agenda itu dalam harta kita, uang saya nggak banyak Ustadz, ya nggak usah banyak, nggak banyak uangnya kok. Ya, jadi kalau kita ada kepedulian di situ, bersyukurlah pada Allah. Berarti kita telah berusaha berlaku jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya dengan harta kita. Tapi nggak cukup dengan harta. Allah menuntut adanya keterlibatan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau bahasa sederhananya gini, jangan cuma uangnya sampai masjid, orangnya harus sampai masjid juga. Ini terlepas dari pandemi loh ya. Jadi jangan cuman orangnya, jangan cuman uangnya yang masuk kas majelis taklim. Orangnya duduk juga dong di majelis taklim gitu. Jadi ada keterlibatan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau bahasa sederhananya begitulah kira-kira. Jadi tidak hanya harta, tapi juga dengan diri kita terlibat dalam perjuangan jalan. Ya, yang paling sederhana misalnya, kalau nggak bisa jadi pengurus masjid atau musola, paling nggak jadi penggiat-penggiat kebaikan di lingkungan kita lah. Itu seperti itu. Ya, atau menjadi anggota aktif paling nggak dalam kebaikan-kebaikan yang diselenggarakan di sekitar kita. Itu diantara bukti kalau kita ini berlaku jujur kepada Allah dan dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian kita juga harus jujur pada diri sendiri. Ini yang spiritnya mesti harus kita teruskan. Jujur pada diri sendiri ini dirujuk kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Jadi ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Yang pertama, al-insafu min nafsi, sanggup berlaku jujur pada diri sendiri. Jadi kalau kita melakukan 3 hal ini sempurna iman kita. Apa itu? Yang pertama, berlaku jujur pada diri sendiri. Berlaku jujur pada diri sendiri ini dalam bentuk bagaimana? Misalnya, tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu. Oh, itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada dia nggak tahu terus sok tahu. Itu bahaya itu. Ya, kalau dia sok tahu dalam masalah ilmu elektronik, mungkin konsekuensi terburuknya konslet lah. Kalau dia sok tahu dalam hal ilmu memasak, mungkin bantet lah. Atau rotinya bantet itu. Atau
mau masak rawon jadi semur misalnya gitu ya kan, karena sok tahu dalam masalah masak memasak. Tapi kalau kita sok tahu dalam masalah agama, itu bisa tambah bahaya lagi. Karena konsekuensinya itu bisa menjadi kafir, bisa menjadi musyrik, bisa menjadi masuk neraka, dan begitu seterusnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, dalam Islam itu akan lebih terhormat sebenarnya kalau orang itu berani berkata, maaf saya salah, ya, insya Allah akan saya perbaiki. Maaf saya tidak tahu, insya Allah saya akan belajar lagi. Itu akan lebih baik daripada dia tadi salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar, atau sudah nggak tahu tapi sok tahu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini diantara yang perlu kita pelihara dari diri kita terkait dengan jujur pada diri sendiri. Kemudian yang kedua kata Nabi, wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Jadi kita ini harus menebar salam ke seluruh alam. Pengertian salam ke seluruh alam ini bisa dalam pengertian ya assalamualaikum itu, tapi yang lebih dari sekedar assalamualaikum adalah kita ini sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, itu idealnya loh ya, kita harus bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu idealnya. Jadi dimanapun kita berada, idealnya kita itu harus bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu namanya menebar salam ke seluruh alam. Saya ulang ya, idealnya dimanapun kita berada, itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu yang dalam sebuah hadis disebutkan okamaqal al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita mendermakan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan orang lain yang bersifat baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat solutif, maka itu akan menyempurnakan iman kita. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau sekiranya kita hendak berbagi, itu jangan seluruh yang kita bagikan itu sifatnya BLT. Jadi BLT itu bantuan yang langsung telas, Jadi misalnya kita ngundang anak yatim ke rumah kita, per orang kita kasih 100.000, itu kan BLT itu. Jadi begitulah pulang langsung telas, bantuan langsung telas. Kalau bisa bantuan itu harus ada yang diagendakan yang sifatnya itu produktif dan atau solutif. Produktif dalam bentuk pemberian beasiswa sekolah, dalam bentuk modal usaha, atau yang sifatnya solutif, pelunasan hutang, membayarkan kontrakan bagi orang-orang yang tidak mampu supaya dia tenang dalam mengontrak dan begitu seterusnya. Jadi itu contoh-contoh saja. Jadi silakan konsumtif tidak apa-apa, tapi harus ada agenda yang produktif atau solutif, bukan apa-apa, supaya kita ini disempurnakan imannya. Apalagi sekarang di musim-musim pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin yang ya secara ekonomi kesulitan. Kalau kita mau membantu kepada mereka, sebisa mungkin bantuannya jangan yang bersifat BLT tadi itu. Kalau memang uangnya banyak, kalau bisa ya ada sebagian yang diagendakan untuk yang sifatnya solutif dan atau produktif. Silakan berbagi makanan di jalan-jalan atau di mana, tidak ada masalah itu, atau bagi-bagi sembako silakan. Tapi maksud saya harus ada agenda yang sifatnya itu walaupun cuma hanya 1, 2, 3 orang yang bisa kita bantu untuk secara produktif dan atau solutif dalam hal ini. Agar apa? Agar iman kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hal yang perlu kita ketahui untuk terkait dengan jujur pada diri sendiri tadi itu, yang bagian dari kesempurnaan iman. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus jujur pada sesama. Nah, jujur pada sesama ini harus kita langgengkan. Ya, jadi bukan hanya semata-mata soal ritualnya saja, tapi bagaimana kita juga melanggengkan kejujuran ini kepada sesama. Sebagaimana sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bainihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bainihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli, boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutupi, Allah akan cabut barokahnya. Jadi hati-hati ya bagi yang dagang terutama atau yang
bermuamalah, baik yang bersifat transaksi perdagangan ataupun politik atau apapun lah ya, pokoknya jangan sampai berlaku dusta tadi itu. Karena kalau sampai kita berdusta, hilang barokahnya. Jadi jangan sampai bohong soal asal barang, baju dari Tanah Abang dibilang dari Hong Kong misalnya, bohong soal modal, ada temen nawar ngomongnya apa, belum boleh ini modalnya aja belum dapat, padahal dapat, itu nggak boleh. Mending kalau orang nanya berapa sih modalnya, maaf rahasia, itu lebih baik daripada kita ngomong modalnya aja belum dapat, padahal dapat, itu nggak boleh. Itu seperti itu. Atau bikin kue bikinan temen ngomongnya bikinan sendiri, itu juga nggak boleh. Itu seperti itu. Pembeli juga nggak boleh bohong. Pembeli baru beli teriak-teriak, mas langganan mas, biar murah. Nggak boleh. Mending ngomong apa adanya aja, mas insya Allah kalau cocok harganya insya Allah langganan deh, insya Allah. Itu lebih baik daripada baru beli udah ngomong mas langganan. Atau nawar sebelumnya, nawar nggak boleh terus ngomongnya apa, tadi sana nawar boleh masa sini nggak boleh, padahal belum nawar misalnya ya. Itu kan takutnya malah nggak barokah nanti. Jadi kan sayang kalau mendapatkan harta dengan cara-cara nggak jujur, itu kan namanya istidraj. Istidraj itu apa? Luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat harta itu akan jadi masalah bagi dirinya, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita inginkan kan barokah. Barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Khairun alladhi yazdad, kebaikan yang terus bertambah, itu namanya barokah. Terus kemudian tadi spirit kesabaran. Nah, spirit kesabaran itu juga perlu kita lanjutkan. Kenapa? Karena Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar. Kan saum itu maknanya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Dan substansi dari sabar itu adalah menahan diri. Makanya dalam Islam, orang sabar itu tetap boleh marah, Pak. Jadi orang sabar itu dalam Islam itu tetap boleh marah. Yang nggak boleh itu marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Gini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang diakui oleh Allah itu sabarnya hebat. Tapi Nabi juga pernah marah. Tapi Nabi nggak pernah marah-marah. Tapi Nabi pernah marah. Nah, marah yang terkendali, marahnya orang yang sabar itu seperti marahnya Nabi. Bagaimana marahnya Nabi? Nabi itu marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus. Dan marahnya itu memberi solusi. Itu marahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi. Contoh, masyhur dalam riwayat tentang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang melakukan menjadi imam sholat isya. Rakaat pertama itu surah Al-Baqarah babat habis. Makmumnya itu gelisah sampai ada yang mufaraqah. Akhirnya heboh dan dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Begitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an datang, Nabi nggak langsung marah. Menunjukkan bahwa beliau itu marahnya tanpa amarah. Orang kalau pakai amarah, yang masih dimarahi masih di sana, belum jelas di mana harus marah, udah gitu. Tapi kalau tanpa amarah, Nabi tenang. Sini, udun mendekat. Sudah mendekat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi tanya baik-baik, tabayun. Nabi marahnya tanpa amarah. Nabi tanya baik-baik. Betul kamu semalam begini. Begitu dijawab betul. Nah, begitu jawab betul, disitulah jelas di mana beliau harus marah. Di situ beliau marah. Afattanun anta ya Mu'adz. Nabi marah begitu. Apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Nabi fokus marahnya, nggak kemana-mana. Jadi karena ada orang marah itu, binatang Seragunan itu diabsen semua, Pak. Apalagi yang absen orang Jawa Timur, itu mbok metu apa itu. Nah, jadi ini fokus marahnya nggak kemana-mana. Sehingga kemudian apa yang Nabi katakan sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, di belakang kamu itu Mu'adz, ada yang punya anak kecil, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat. Fokus, nggak kemana-mana. Terus ngasih solusi. Lain kali kalau jadi imam itu mbok surah Al-A'la gitu loh. Kalau mau panjang, baca saat kamu sholat sendiri. Ya, jadi itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi. Jadi orang sabar tuh boleh marah. Nah, tapi marahnya harus terkendali. Ya bisa menahan diri, itu sabar. Orang sabar itu boleh sedih, boleh nangis. Karena Nabi pernah sedih, Nabi juga pernah menangis.
Tapi Nabi tidak pernah meratap. Nabi tidak pernah meratap. Karena kalau meratap itu udah berlebihan itu, sudah lepas kendali itu. Jadi Nabi pernah sedih, Nabi pernah menangis, tapi Nabi tidak pernah meratap. Jadi orang yang sabar boleh nangis, boleh sedih, tapi tidak boleh meratap. Dan begitu saja. Dan ada lagi spirit berbagi pada sesama, karena di ujung Ramadan ada namanya zakatul fitri. Itu peduli pada sesama. Sudah jam 11. Saya takutnya banyak pertanyaan. Tadi sudah beberapa pertanyaan muncul, tapi saya masih teruskan materi. Mohon maaf, nanti silakan diulang lagi aja. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau sama saya marah boleh, tapi jangan marah-marah. Monggo silakan. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Bu. Ada 4 pertanyaan yang ada di chat, saya bacakan dulu sebelum nanti Bapak Ibu yang lain akan menyampaikannya secara langsung. Mohon izin. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat datang Pak Heru Sanusi, Wakil Rektor 3. Ada juga Ibu Muriani, selamat datang Ibu. Kemudian ada Pak Sobari, semoga sehat ya Pak Sobari. Ini tenaga administrasi yang kebetulan sedang sakit Pak, jadi sedang cuti seperti itu. Jadi mudah-mudahan jadi obat sakitnya ya Pak Sobari ya. Ya, oke. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Asin Tohari. Sebentar, saya bacakan, agak panjang tadi. Ini, bagaimana kita memaknai puasa, lebaran, dan pasca lebaran di tengah pandemi global COVID? Apa hikmah dibaliknya? Itu yang dari Pak Asin. Kemudian ada dua pertanyaan tetapi hampir sama. Yang pertama, Ibu Untari Indarlati tadi yang baca sari tilawah tadi menanyakan, Pak Ustadz, jika saat Idul Fitri besok ada tamu tetangga yang datang ke rumah untuk bertamu atau silaturahim, apakah boleh untuk tidak mempersilahkan masuk rumah? Waduh, gitu ya. Mengingat saat ini sedang pandemi COVID. Terus ada kaitannya dengan ini, saya bacakan sekalian. Ini dari Bu Esti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau ada tetangga kirim makanan, kalau gak diterima kan gak enak, maka makanannya lezat lagi. Gimana menyikapinya? Saya jawab dulu ya Bu Esti, kirim ke rumah saya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, tapi nanti akan saya bacakan lagi. Monggo Pak Ustadz. Ya, sebenarnya ada atau tidak ada pandemi bagi orang yang menangkap spirit Ramadan, Syawal, dan seterusnya, itu nggak ngaruh Pak kalau menurut saya. Jadi karena gini, sebenarnya kan kalaupun kita ini contoh aja ya, kayak kita tidak lagi sholat di masjid untuk sementara waktu ini, itu kan bukan kita meninggalkan masjid Pak, bukan. Kita itu sedang berpindah dari satu sunnah ke sunnah Nabi yang lain, dari sunnah Nabi ke sunnah Nabi yang lain, yaitu dari sunnah Nabi yang sifatnya normal, sehat, kepada kondisi di mana Nabi juga punya sunnah dalam menghadapi kondisi sulit seperti ini. Nah, makanya terus kemudian bagi orang yang memang menangkap hakikat spiritual Ramadan, Syawal, dan seterusnya, itu semua nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh. Di masjid maupun di rumah, kalau memang dia ikhlas, sholat malam jalan terus Pak. Di masjid atau di rumah, baca Quran jalan terus bagi orang yang mengerti hakikat kelezatan ibadah itu. Dan kalaupun kemudian sementara kita tidak bisa bersama-sama, ya bedanya kan cuma nggak bersama-sama itu saja kan, dengan teman-teman jamaah. Kan sebenarnya yang kita butuhkan dalam beribadah kepada Allah itu kan semangat Pak, bukan penyemangat. Jadi saya ulang ya, terkait dengan ketaatan kepada Allah itu yang kita butuhkan sebenarnya bukan penyemangat, tapi semangat itu sendiri. Jadi kalau kita punya semangat, ikhlas untuk mengistiqomahkan kebaikan spirit Ramadan maupun Syawal dan seterusnya, itu nggak ngaruh Pak ada pandemi atau tidak ada pandemi. Kenapa? Karena intinya memang dasarnya kita sudah punya keikhlasan untuk bersemangat tadi itu. Jadi yang kita butuhkan itu semangat, bukan penyemangat gitu ya. Kalau kita menganggap bahwa kita masih butuh penyemangat, ya nggak apa-apa juga. Cuman berarti kan kita masih tergantung dengan pihak lain. Yang itu notabene bukan kemandirian dalam mujahadah tadi itu. Jadi saya ulang, semangat Pak yang kita butuhkan, bukan penyemangat. Karenanya saya ulang nggak ngaruh Pak, mau ada pandemi atau nggak ada pandemi, kalau kita bicara hakikat.
Mungkin secara zahir pasti ada pengaruh, tapi secara batinnya saya kira nggak akan ada pengaruh. Dan hikmah masing-masing orang bisa beda-beda, Pak. Masing-masing orang bisa beda-beda. Saya tidak perlu ceritakan di sini. Mungkin Bapak memiliki pengalaman hikmah yang mungkin berbeda dengan saya dan Ibu dan Bapak yang lainnya juga. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai apa tadi, Bu? Tidak boleh berkunjung gimana? Yang kedua Kalau ada tetangga yang mau berkunjung ke rumah tapi nggak diizinkan masuk, itu yang satu. Yang kedua, kalau ada tetangga ngirim makanan, bagaimana sikap kita? Ya, dikirim ke rumah Ibu tadi ya. Baik, yang kedua gini, di dalam adab Islam bertamu itu harus minta izin terlebih dahulu. Bahkan kalau perlu janjian terlebih dahulu. Itu asli adab dalam Islam. Nabi itu jangankan menemui orang lain. Beliau kalau dari perjalanan jauh mau masuk ke rumahnya, itu beliau ngutus seorang delegasi untuk memberitahukan bahwa Nabi akan datang. Jadi Nabi itu kalau mau bertamu ke rumah sahabatnya, Nabi ngutus kayak semacam santrinya, bilang ke si fulan, saya mau datang. Kalau Nabi diterima, Nabi datang. Kalau Nabi nggak diterima, Nabi nggak datang. Jadi kalau bahasa sederhananya, adab dalam Islam itu memang kalau bertamu itu sebaiknya bikin janji memang. Nah, ketika ada seseorang bertamu ke rumah kita dan tidak membuat janji, itu terserah kita. Itu dalam adab Islam. Jadi kalau ada orang nggak buat janji kepada kita, terus kemudian dia datang ke rumah kita, itu terserah kita. Kalau Anda mau terima, ketika dia mengucap salam, jawab salamnya. Terus terima tamunya. Dan konsekuensi kita harus menghormati tamu. Tapi kalau kita tidak ingin terima tamu, ya udah nggak usah dijawab secara keras. Jawab Waalaikumsalam dalam hati saja. Dan yang bertamu harus punya adab. Ingat dalam Islam, mengucap salam itu 3 kali. Kalau 3 kali nggak dijawab, ada 2 kemungkinannya. Memang orangnya nggak ada, atau yang bersangkutan sedang tidak mau terima tamu. Karena kita nggak bikin janji terlebih dahulu. Itu adab dalam Islam. Makanya, insya Allah kalau Ibu tidak mau menerima yang bersangkutan karena tidak ada janji sebelumnya, terus kemudian, dan kalaupun Ibu menolaknya juga secara baik-baik, karena Ibu misalnya tidak mau keluar dan seterusnya, itu secara agama tidak ada masalah. Cuman kalau kita bicara etika ketimuran, barangkali harus agak lebih diperlembut saja cara prakteknya, yaitu masing-masing kondisi orang saya kira juga berbeda-beda. Tapi pakem dasarnya dalam bertamu dalam Islam itu harus bikin janji terlebih dahulu sebenarnya. Makanya konon di Barat itu kalau ada orang bertamu, kok nggak bikin janji terlebih dahulu, itu nggak diterima. Makanya harus bikin janji terlebih dahulu. Tapi kalau sudah bikin janji nggak datang, itu dikonfirmasi. Kenapa jam segini belum datang? Takut ada kecelakaan dan begitu seterusnya. Itu dalam Islam begitu sesungguhnya. Jadi saya kira itu Bu yang kedua. Kalau mengenai makanan, ya kalau menurut saya sih, ini gini ya. Dalam hukum tentang hibah, diberi sesuatu itu, kalau perintah Nabi gini, terima. Jadi kalau kita diberi, terima kata Nabi. Terima dulu. Kalau kamu mau, makan. Kalau kamu nggak mau, kasih ke orang lain. Itu rumusnya. Itu dikirim melalui gosen ke rumah Putri Sustiawati itu. Itu boleh. Jadi itu rumus dalam Islam. Dalam masalah hukum hibah, sunnahnya terima. Terima. Kata Nabi, kalau kamu mau, makan. Kalau kamu nggak mau, kasih ke orang lain. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam. Apalagi tadi makanannya Pak enak tadi ya. Masya Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berikutnya Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Nino. Pandemi COVID-19 ini ujian, cobaan, atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau fenomena kehidupan semata? Bagaimana kita menyikapinya? Masing-masing orang nilainya bisa berbeda-beda. Bagi sebagian orang bisa jadi itu ujian. Bagi sebagian orang bisa jadi itu peringatan. Bisa juga sebagian keras, sebagian itu ada peringatan keras, bahkan semi adab, atau bisa jadi bagi sebagian orang bisa jadi itu adab, bisa jadi maksud saya. Tapi yang pasti kisaran nilainya itu antara ujian dan peringatan itu. Dan itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Bahkan ada bagi sebagian orang, ini anugerah bisa jadi. Saya mohon maaf ya. Bagi sebagian orang ini bisa jadi adalah anugerah. Karena saya baca di beberapa teman di medsos itu, ya seperti menjadi lebih dekat dengan anaknya, menjadi lebih dekat dengan pasangannya, menjadi lebih dekat dengan keluarga dan seterusnya. Jadi masing-masing orang memiliki nilai yang berbeda-beda dalam mensikapi pandemi ini. Jadi ada yang mungkin bernilai ujian, ada yang bernilai peringatan, bahkan peringatan keras, bahkan bisa jadi semi adab tadi itu. Kalau adab sih insya Allah enggak, karena adab itu menghabiskan ya. Terus kemudian ini anugerah bagi sebagian orang, itu seperti itu.
Jadi masing-masing orang memiliki nilai sendiri-sendiri terhadap pandemi ini, Bu, saya kira. Tapi ini semua tidak akan terjadi kecuali semuanya atas izin dan pengetahuan Allah. Walaupun kalau harus ada yang dipersalahkan, yang pasti salah itu adalah kita dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Esti. Bagaimana ada melaksanakan sholat id di rumah? iya. Apakah ada khutbahnya dan lain sebagainya? Kemudian ada tambahan dari saya, Pak Ustadz. Oke, Bu. Saya pernah membaca bahwa untuk berjamaah di rumah itu minimal ada 4 orang, jadi 1 imam 3 makmum. Padahal kalau dalam sholat wajib itu kan satu makmum 1 imam sudah cukup. Nah, apakah benar bahwa sholat id itu ada ketentuannya seperti itu? Kalau ada, itu dalilnya di mana itu, Pak Ustaz? Pertama ada hadisnya di Bukhari. Yang kedua disebutkan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um itu Imam Syafi'i menegaskan bahwa sholat Idul Fitri itu bisa dilakukan secara berjamaah, bisa juga dilakukan secara sendiri-sendiri. Itu sholat id. Nah, arahannya dalam hadis Bukhari itu mengutip perbuatan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Nabi ketika tidak bisa sholat berjamaah di kota. Saat itu kan jamaah terpusat di Madinah ya. Ada beberapa orang itu yang tidak bisa sholat berjamaah di kota bersama dengan Nabi karena profesi sebagai ini, sebagai itu, atau karena terhalang ini, karena itu, karena sakit dan macam-macam. Maka mereka tetap diperintah oleh Nabi untuk tetap sholat id, walaupun berjamaah maupun sendiri-sendiri, dengan tata laksana seperti sholatnya orang di kota. Maksudnya seperti Nabi mengerjakan sholat, yaitu rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, rakaat yang kedua 5 kali takbir, dan tidak diatur harus baca surah apa, dan pengulangan takbir 7 sampai 5 kali itu juga tidak wajib ya. Artinya kalau misalnya ibu saat lupa nggak 7 kali takbir, tetap sah sholatnya, nggak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai khutbah dalam sholat id itu hukumnya sunnah bukan wajib, sehingga kalaupun tanpa khutbah tetap sah sholat idnya, dan beda dengan khutbah Jumat ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang punya nyali dari kepala keluarga untuk khutbah, silakan, tidak ada masalah. Kalau misalkan, karena di depan anak istri pun kadang nyalinya nggak ada juga itu. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berikutnya silakan Ibu Bapak yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan mengaktifkan mikrofonnya atau kibarkan tangan. Angkat tangan seperti itu. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi begitu jelas Bapak menjelaskan tentang next ke depan setelah kita melakukan puasa. Dengan pertanyaan pertama mungkin bagaimana sih cara kiat-kiat kita mempertahankan kesemangatan seperti waktu kita bulan puasa. Jadi keimanan kita. Mungkin kalau pada saat Ramadan rajin sholat, rajin wajib, sholat wajib, sholat sunnah dan sebagainya, depannya supaya bisa bertahan seperti itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitannya dengan beberapa pendapat tentang sholat Idul Fitri, ada suatu sisi yang menyatakan tidak apa dilaksanakan di masjid atau di musola asalkan ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Namun di satu sisi saya baca hadisnya mana ya? Apakah boleh sholat dengan jarak misalnya saya kemudian jamaah berikut 1 meter kemudian 1 meter, apakah itu boleh sholat seperti itu? Dan yang kedua, kita diwajibkan sholat di rumah. Nah, saya mohon penjelasan Pak Ustadz pilih yang mana nih? Apakah tetap sholat di masjid atau di musola atau di rumah sebaiknya? Itu saja Pak Ustadz dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal saya sudah sampaikan tentang merasa butuh, Pak. Merasa butuh. Jadi kalau kita ini merasa butuh, Pak, untuk dekat dengan Allah, merasa butuh untuk taat kepada Allah, merasa butuh untuk tidak durhaka kepada Allah, itu sudah cukup, Pak, sebagai pemicu kita untuk lebih terus bersemangat walaupun sudah tidak lagi Ramadan, Pak. Itu yang saya bilang tadi, merasa butuh. Jadi jangan hanya semata-mata memandang bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, durhaka itu haram. Tapi lebih dari itu, oh ternyata saya ini butuh sholat ya. Saya ini butuh loh meneruskan spirit Ramadan dalam bentuk
puasa. Saya ini butuh loh untuk taat pada Allah, itu butuh. Saya ini butuh untuk bisa menahan diri dari berbuat dosa. Saya ini butuh ternyata. Nah, itu Pak, kalau kita sudah bisa mencapai pemaknaan Ramadan di pada level butuh tadi itu Pak, insya Allah Pak, insya Allah. Semangat itu akan terus berjalan Pak, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri Pak, iklim Ramadan itu pasti membantu. Nah, tapi terlepas dari iklim tadi itu, ya paling enggak kan spirit dalam hati terkait dengan merasa butuh tadi itu Pak. Nah, insya Allah itu bisa menjadi motivasi semangat tersendiri bagi kita untuk terus melanggengkan spirit Ramadan ini, insya Allah. Terus kemudian yang kedua mengenai sholat ya, mengenai sholat tadi itu. Memang betul Pak, kalau dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sholat itu kan sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Jadi rapat dan luruskan shaf, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat. Maka ada sebagian ustadz yang mengatakan, ya sudah kalau nggak bisa rapat softnya gara-gara ada pandemi, ya sholat di rumah aja. Betul, itu nggak salah, ada pendapat itu. Nah, dengan dasar yang sama dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Hasan, Nabi bersabda, la dororo wala diroro. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Nah, sehingga kalau yang berpegang pada pendapat ini, udah nggak usah sholat di masjid, sholat di rumah saja masing-masing. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan ini kita diskusi fikih Pak ya. Namanya setiap hadis pasti ada fikih hadisnya. Saya tidak bisa menutup mata bahwa ada sebagian tokoh kita juga dari kalangan para ustadz maupun ulama kita atau ormas tertentu yang sudah mengeluarkan fatwa juga bahwa untuk di zona-zona hijau atau zona yang nggak merah lah istilahnya, itu dipersilakan untuk tetap melakukan sholat Jumat maupun sholat Id sebagaimana dihimbau oleh beberapa tadi ustadz atau ormas tersebut. Nah, adapun kemudian untuk mengantisipasi itu terus dilakukan semacam jarak di dalam sholat, maka itu diperbolehkan dengan dalil yang sama tadi Pak, la dororo wala diroro. Jadi begini, kalau sekiranya kemudian merapatkan barisan itu akan menimbulkan madharat, sementara madharat itu harus dihindari, maka sudah tetap saja kerjakan di masjid, tapi dengan cara dibuat jarak-jarak tadi itu. Ya, tapi karena ini ranahnya ijtihad Pak, ranahnya ijtihad. Jadi kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan selesai Pak ini Pak. Jadi saya kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat 2 hari nggak akan kurang 2 hari nggak akan selesai. Jadi ini menjadi perdebatan yang insya Allah nggak akan berujung ini. Jadi nggak akan pernah ada selesainya. Jadi menurut saya kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan istafti qalbak. Udahlah kamu tanya ke hati kamu sendiri sajalah. Jadi kalau Bapak nanya ke saya balik nanya ke Bapak. Udah dasar jawab ya, nggak usah jawab. Karena kembali pada prinsip masing-masing. Jadi kalau sekiranya kita memilih pendapat yang pertama, silakan, tidak ada masalah, itu ada hujahnya. Dan itu lebih aman dalam hal ini. Itu seperti itu. Dan kalaupun misalnya mohon maaf, ada yang memilih pendapat yang kedua, ya silakan dengan segala konsekuensinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita bicara ranah hukum. Tapi kalau kita bicara ranah ilmu kesehatan, nanti silakan ahlinya yang bicara. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Pak. Sami-sami. Oke, berikutnya silakan Ibu Bapak angkat tangan atau kemudian menghidupkan mikrofonnya. Ada lagi? Atau sementara menunggu nih Pak, saya ada pertanyaan Pak. Monggo. Tadi disampaikan bahwa sholat itu kan tegakkanlah sholat seperti itu ya. Iya, betul. Nah kaitannya dengan kejujuran dan sebagainya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Di dalam Al-Quran itu lebih banyak disebut munafikun daripada kafir gitu ya. Nah, apakah ini ada relevansinya bahwa sifat munafik itu sifat atau sifat yang munafik itu? Kalau munafik itu orangnya. Orangnya munafik. Kalau munafik itu orangnya, kalau nifak itu sifatnya. Bahaya. Baik. Apakah lebih bahaya Pak dari Baik. kafir? Jadi saya mau cerita lebih banyak di menarik. Saya mau cerita dulu gini Bu. Ketika Nabi berada di Mekah, Mekah itu lembah ya, terus kayak wong desa lah. Orang Mekah itu apa adanya Bu. Lek iyo lek gak, lek seneng yo ketok, lek gak seneng yo ketok. Itu orang Mekah. Makanya Nabi itu ketika berada di Mekah, Nabi itu nggak sulit menghadapi dakwah di sana itu, karena kaplingnya jelas.
mana orang kafirnya, mana orang imannya itu jelas. Jadi orang Mekah itu lek iyo lek gak lek seneng yo ketok, lek gak seneng yo ketok. Jadi nggak ada pura-puranya. Itu di Mekah. Nah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu masyarakatnya sudah heterogen. Sudah lebih maju lah daripada orang-orang Mekah itu, masyarakatnya itu. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Mekah, Nabi itu menghadapi satu fenomena masyarakat. Tadi ada salah satu masyarakat di Mekah itu yang notabene didominasi oleh masyarakat Yahudi sebagiannya, itu punya kebiasaan kalau bicara itu muter-muter. Jadi ada sebagian masyarakat Madinah itu kalau ngomong itu kebiasaan ngomong itu muter-muter. Sebagian penulis sejarah itu mengatakan begini, satu masyarakat yang bicaranya seringkali muter-muter itu potensi munafiknya itu besar. Maka awal mula Nabi punya musuh orang munafik itu ya di Madinah itu. Jadi awal mula Nabi punya musuh orang munafik itu di Madinah itu. Bermula dari satu masyarakat yang kalau ngomong sukanya muter-muter. Bukan muter loh, muter-muter. Ya mungkin yang pengalaman kena tipu kan tahu lah, orang menipu itu pasti ngomongnya muter-muter. Ya itu seperti itu. Nah, disitulah Nabi berhadapan dengan orang-orang munafik. Nah, disebut munafik itu dari kata nafiqah. Nafiqah itu tikus loh artinya. Jadi ada jenis tikus itu namanya nafiqah. Atau ada yang mengatakan nafiqah itu lubang tikus. Ada yang mengatakan nafiqah itu jenis tikus. Nah, tikus itu tahu sendiri kan? Tikus itu kalau nggak ada orang itu berantakin apa saja. Kalau ada orang lari, tikus itu pengecut, itu tikus. Terus tikus itu makan apa saja, nggak peduli halal haram. Nggak peduli main sikat aja, itu tikus. Nah, terus tikus itu apapun yang keluar dari dirinya itu berbahaya. Kotorannya bahaya, kencingnya berbahaya, gigitannya juga berbahaya. Itu tikus. Nah, dan orang munafik itu kelakuannya mirip tikus. Makanya mereka itu kan bermuka dua. Kalau di hadapan Nabi ngakunya beriman, kalau pas kumpul sama orang kafir ngakunya apa ya? Kami dengan kalian kok tidak bersama dengan Muhammad, dan begitu seterusnya. Nah, menghadapi musuh seperti ini bukan cuma sulit pakai dal. Jadi menghadapi musuh seperti ini bukan cuma sulit, tapi sulit pakai dal. Nah, karena sulit, maka Allah merinci betul tentang orang-orang munafik itu. Sampai kalau ibu baca di surah Al-Baqarah, itu belasan ayatnya yang bahas tentang orang munafik. Terus sampai Allah turunkan di surah Al-Munafikun, satu surah secara khusus. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada nabinya tentang detil rincian orang-orang munafik itu. Jadi kalau orang kafir, jelas kaplingnya. Tapi kalau kemudian orang munafik, ini kan repot menganalisanya. Kenapa? Satu sisi dia bersyahadat dan masuk Islam, tapi dia melakukan pembusukan dari dalam. Nah, satu sisi dia mengaku beriman, padahal hatinya kafir. Itu seperti itu. Makanya kalau tanpa bimbingan wahyu, Nabi pasti kewalahan itu menghadapi itu. Itu seperti itu. Makanya banyak dijelaskan dalam ayat tentang orang-orang munafik itu. Namun kita tidak boleh gampang menuduh orang itu munafik. Karena sejak Nabi masih hidup pun Nabi sudah melarang hal itu. Kita tidak boleh gampang menuduh orang munafik. Cuman Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Kalau ada orang yang punya ciri-ciri itu, hendaklah kita berhati-hati. Nggak usah nuduh, cuman hati-hati aja, waspada aja. Ini perasaan kok janji nggak pernah ditepati, perasaan kok suka bohong, kok ngutang nggak pernah bayar, ditandai aja. Nggak usah, oh ini munafik. Nggak boleh kita gampang menuduh gitu, nggak boleh. Cuman kita harus waspada aja. Tanda-tandanya sudah ada semua ini, kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bu nggih? Monggo yang lain silakan. Mungkin kalau Mas ada satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti doa keburu zuhur nanti. Silakan monggo. Satu pertanyaan lagi. Hairani boleh? Oh, dari Hairani. Silakan Bu Hairani. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya berkaitan dengan orang-orang munafik tadi, Pak Ustadz. Ya memang kalau kita pelajari dari sekolah dulu, tanda-tanda munafik itu ada 3 gitu ya. Dia berkata bohong, bila dipercaya berkhianat, dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti ayat-ayat Allah, itu bisa dikategorikan munafik? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua, rajin sholat, tapi jujur
termasuk saya sendiri sih, terkadang masih suka ngomongin orang gitu. Nah ini kesalahannya di sholat saya apa di pribadinya? Itu aja pertanyaan Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang durhaka kepada Allah itu belum tentu munafik. Ya, tapi orang munafik pasti durhaka kepada Allah. Orang munafik itu pasti durhaka kepada Allah. Tapi orang yang durhaka kepada Allah belum tentu munafik. Maka ada istilah lain Bu, namanya fasik. Orang yang fasik belum tentu munafik, tapi orang munafik pasti fasik. Jadi orang munafik pasti durhaka kepada Allah, tapi orang yang durhaka kepada Allah belum tentu dia munafik. Nah, karena nanti saya mohon maaf ya, tingkatkan durhaka kepada Allah itu bertingkat-tingkat ya. Tapi kalau sampai dia melanggar zona, kalau ngomong suka berdusta, kalau janji suka khianat, kalau diberi amanah dia khianat, kalau dia berjanji suka mengingkari, ya berarti dia sudah masuk zona merah munafik itu sendiri. Tapi kalau tidak sampai melanggar ke zona itu, ya dia asli, dia fasik. Akan tetapi dia bukan munafik. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan beberapa orang yang satu sisi dia beribadah kepada Allah secara ritual bagus, tapi mungkin sosialnya masih buruk. Sebenarnya gini Bu, di antara syarat kemuliaan dalam Islam di surah Ali Imran ayat 112 itu harus baik hubungannya dengan Allah dan juga harus baik hubungannya dengan sesama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Artinya harus baik hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Berarti kalau ada orang yang asyik dengan ritualnya tapi buruk sosialnya, berarti yang bersangkutan belum dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia sedang kena talbis iblis, Bu. Talbis iblis itu maksudnya dia sedang kena tipu daya iblis. Itu dia merasa sudah dibuat baik oleh iblis karena dia merasa baik ritualnya, padahal sosialnya dia masih buruk. Sehingga kita tahu dalam hadis Sahih Muslim, nanti itu ada orang-orang yang bangkrut. Nah, kata Nabi, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, yaitu orang-orang yang bangkrut dalam perdagangannya. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala kebaikannya. Tapi kemudian di mahkamah Allah dia tertulis pernah mencaci maki ini, menghina ini, nggak bayar utang sama ini, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian dipanggillah orang-orang yang terdolimi itu untuk pahala dia diberikan kepada orang yang terdolimi itu. Sampai akhirnya dia bangkrut, kata Nabi, na'udzubillahi min syarri dzalik. Karenanya kemudian dalam Islam itu kita harus menyempurnakan kebaikan itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Makanya kalau setelah Ramadan biasanya sebagian kita mengadakan silaturahim dalam bentuk ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf lahir batin, walaupun itu tidak harus nunggu Ramadan, tidak harus nunggu Idul Fitri gitu ya. Akan tetapi itu mungkin dilakukan sebagian orang sebagai bentuk penyempurna agar kita itu selesai hubungannya dengan Allah dan juga selesai hubungannya dengan sesama. Saya kira itu ya. Allah a'lam bishawab. Itu Bu. Oke, saya rasa cukup ya. Saya mencoba menyimpan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa bagaimana sih kita memaintain rasa atau spirit of Ramadan itu. Yang pertama, bahwa kita ini adalah harus menanamkan pada diri kita bahwa kita butuh itu. Jadi lebih ke self itunya ya, reminder di dalam kita ya. Jadi untuk bisa istiqomah itu kita harus merasa butuh. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita langgengkan dengan spirit of Ramadan itu, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran tadi ada kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, sesama, yang termasuk di dalamnya itu kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kehadiran kita itu menjadi maslahat ya, bukan musibah, seperti itu. Kemudian kita juga rajin berderma, seperti itu. Kemudian kesabaran, dan kemudian kerelaan untuk berbagi. Di antaranya seperti itu, tetapi nanti ringkasannya, rangkumannya nanti akan ada buat di-share buat teman-teman. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, Pak Ustadz mohon doanya. Tentu
tentunya doa supaya kita tadi tetap istiqomah dan tetap berusaha untuk melanggengkan spirit of Ramadan ini. Kami sangat butuh itu. Baik, Bapak. kita mohon pada Allah sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, dengan nilai terbaik takwa. Semoga Allah anugerahi kita ampunan, pemaafan, rahmah, barokah, serta jaminan dari siksa api neraka. Ya Allah, semoga Allah anugerahi kita semua sifat istiqamah, sehingga maupun di dalam maupun di luar bulan Ramadan kita masih terus bisa melanjutkan spirit of Ramadan ini, sehingga semakin hari kita semakin lebih baik, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian acara kita untuk mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz sudah selesai. Mudah-mudahan tadi sesuai doa kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini kita doakan kita menjadi hamba Allah yang mutakin. Ya, demikian. Jadi saya Tri Sulistiawati mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Pak Ustadz juga, kepada teman-teman semuanya. Saya mencoba menutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum undur diri kita foto